Ta'ala, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hidup dan kehidupan ini. Teriring doa, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, kelas kita, dan keluarga besar Universitas Islam Indonesia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita semuanya akan mendapatkan keberkahan di Sayyidul Ayyam ini, dan mudah-mudahan kita akan senantiasa diberkahi untuk hari-hari ke depan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali perkuliahan kita, mari kita buka bersama-sama dengan memohon ridhonya dengan melafadzkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ingin bertanya kepada saudara semuanya, masih ingat apa sih ukuran gejala memusat? Rata-rata, Pak. Rata-rata. Oke, satu jawaban. Median, Pak. Median. Baik. Apalagi? Modus. Modus. Itu di antara macam ya, macam dari ukuran gejala memusat. Saya ingin tanya lagi, apa sih kelemahan dari min itu? Apa kelemahan dari min atau rata-rata hitung? Kalau jawabnya benar, ini bonus lulus ya. Nah, bonus lulus. Apa ya? Apa kelemahan dari min atau rata-rata hitung? Oke, ada yang mau jawab? Baik, kalau tidak ada yang menjawab, jawabannya adalah kelemahan dari rata-rata hitung atau min adalah terletak pada nilai Ekstrim. ekstrim. Very good ya, extreme value ya. Jadi nilai ekstrimnya. Sebagai contoh, kalau Mas Ali Ridwan punya uang 10.000, sedangkan Mas Bahar ini punya uang 1.000 ya. Jadi kan ada 11.000. Berapa rata-rata dari uang Mas Ridwan dan Mas Bahar? 5.500. Nah, kan jomplang banget ya. Yang satu 10.000, yang satu cuma 1.000 gitu kok. Terus rata-ratanya jadi 5.500 kan gitu. Yang dirugikan siapa ini sini? Mas Ridwan kan? Ya, yang diuntungkan Mas Bahar kan begitu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi sangat tergantung oleh nilai ekstrim. Nah, jadi seperti itu. Nah, selain dari min itu ada juga kita mempelajari median, yaitu nilai yang membagi dua bagian sama besar. Nah, jadi ada satu distribusi sejumlah data di situ, kemudian dari variabel yang dianalisis itu ada sederetan angka, maka seluruh angka itu ada satu angka yang berada di tengah-tengah distribusi. Ya, membagi dua sama besar, itulah median. Maka sering disebut dengan rata-rata letak. Ya, jadi rata-rata letak. Kalau min adalah rata-rata hitung, sementara median adalah rata-rata letak.
Nah, satu lagi yang sering juga kita pahami adalah modus. Ya. Modus itu menunjukkan adanya gejala yang sering muncul dalam satu distribusi. Ya, jadi gejala yang paling banyak muncul, yang sering terjadi. Jadi paling mudah untuk melihat bahwa itu modus adalah dengan cara melihat variabel ataupun juga angka yang paling banyak muncul. Jadi yang paling banyak muncul itulah yang disebut dengan modus gitu. Nah, sekarang modus kejahatan di negara kita itu apa? Nah, itu bisa kita ketahui modusnya apa. Nah, modus kejahatan di negara kita itu pembunuhan, kemudian penipuan, kemudian Korupsi, Pak. korupsi umpamanya. Nah, mana yang paling banyak? Korupsi, Korupsi. Pak. Korupsi ya. Korupsi ya. Jadi ini salah satu contoh. Jadi di antara pembunuhan ada ya, pembunuhan ada. Kemudian apa tadi? Perampokan ada, tetapi yang paling banyak korupsi. Artinya paling banyak itu itulah yang disebut dengan modus. Baik, itu materi kita yang lalu. Nah, pada kesempatan hari ini kita masih akan melanjutkan materi kita, bahasan kita. Kita akan membahas tentang kuartil. Kuartil, kemudian desil dan persentil. Sesungguhnya cara kerja ya secara prinsip kuartil, desil dan persentil itu sama dengan prinsip dari kerja dari median ya. Jadi cara kerjanya itu sama. Oleh karena itu kalau saudara sudah bisa menghitung median, maka niscaya untuk menghitung tadi apa? Kuartil. Desil, kuartil, dan juga persentil, insya Allah bisa. Ya. Nah, saya ingin coba share screen supaya kita punya pemahaman sesungguhnya apa sih kuartil itu. Nah, kita lihat sudah tampil ya. Udah, Pak. Nah, kita lihat apa sih konsep dasar dari kuartil, desil, dan persentil. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada pengantar tadi, bahwa pada dasarnya antara median, kuartil, desil, dan persentil itu memiliki kesamaan, kemiripan. Jadi kalau median membicarakan posisi pembagian 2 sama banyak dari suatu distribusi, maka kuartil berbicara tentang 4 bagian sama banyak dari suatu distribusi data. Sementara desil membicarakan 10 bagian sama banyak dan persentil membicarakan 100 ya. 100 bagian sama banyak. Jadi kuartil itu dari kata kuartal. Kuartal ya. Kuartal itu berarti 4 ya, perempatan ya. Nah, makanya kuartal final berarti itu artinya perempat final gitu. Kalau desil nah itu 10. Persentil berarti 100. Jadi kalau median itu membagi 2 bagian sama besar, maka di situ hanya ada 1, berarti karena angka yang di tengah-tengah berarti ada 2 bagian, di kanan dan di kiri. Nah, maka desil itu menjadi 4 bagian. 4 bagian berarti ada, mohon maaf, kuartil itu ada 4 bagian. Berarti K1, K2, dan K3. Nah, kalau desil berarti ada D1, D2, D3, D4, sampai D9.
10-nya tidak ada. Kalau nanti ada D10 berarti 11 bagian, kan tidak mungkin gitu ya. Nah, sama juga dengan persentil, yaitu ada persentil 1, P1, P2, P3, P4, P5, dan seterusnya sampai P99. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita lihat tentang kuartil. Kuartil adalah sekumpulan distribusi data yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar atau sama banyak. Kuartil dibedakan menjadi 3 macam, ada kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kuartil pertama atau K1 adalah suatu nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bagian bawah. Ya. Jadi kalau dibuat garis gitu, itu nanti kita bagi 3. 1, 2, 3. Ya, berarti kan ada 4 jadinya di situ, 4 bagian. Atau kalau mendatar juga bisa. 1, 2, 3. Jadi ini 25%. Nah, 25% di bagian bawah, di bagian kiri kalau pakai horizontal. Tapi kalau pakai vertikal di bagian bawah gitu ya. Berarti 75% itu di bagian atas distribusi. Nah, jadi itu kuartil pertama. Posisi kuartil pertama itu mewakili yang bagian bawah. Kemudian kuartil kedua itu berarti separuh-separuh. Ya. Yaitu suatu nilai dalam distribusi yang membatasi 50% frekuensi di bagian bawah distribusi dan 50% di bagian atas distribusi. Ya, 50-50. Kalau datanya distribusi datanya itu adalah normal, kurvanya simetris, maka nilai kuartil ya dengan kuartil kedua dengan median itu bisa memiliki kecenderungan yang sama. Jadi akan berada pada angka yang sama. Kemudian kuartil ketiga yaitu suatu nilai dalam distribusi yang membatasi 75% frekuensi di bagian bawah distribusi dan 25% di bagian atas distribusi. Jadi kalau tadi pertama di bagian bawah, kemudian di tengah-tengah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah di bagian 3/4 ya. 3/4 dan mewakili 1/4-nya. Jadi seperti itu. Nah, itu tentang kuartil. Selanjutnya kita akan lihat cara menghitung kuartil ya, kuartil 1, 2, dan 3. Data tunggal dengan cara mengurutkan semua data dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ya. Jadi kalau kita melihat ya, memiliki satu data, datanya masih acak, berserakan gitu ya, belum tersusun secara rapi, maka kalau kita mau menghitung kuartil untuk data tunggal gitu ya, dengan frekuensi di bawah 10 umpamanya, maka caranya adalah mengurutkan ya, mengurutkan nilai yang ada tadi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, contoh 7 nilai ya, ada 8, 4, 10, 2, 12, 5, dan 4. Maka diurutkan dari yang paling kecil. 2, 4, 4, 5, 8, 10, 12. Jadi urut ya, dari yang kecil sampai yang besar. Atau yang rendah sampai yang tertinggi. Nah, rumusnya adalah menggunakan KN sama dengan N/4 kali N plus 1. Nah, N kecil itu menunjukkan kuartil ke berapa. Jadi N itu bisa saja 1, 2, dan 3. Gitu. Berarti kalau N-nya itu adalah N kecilnya itu 1, berarti 1/4 kali N besar. N besar itu adalah jumlah kasusnya, jumlah subjeknya, jumlah seluruh variabelnya. Gitu ya. Nah, jadi ditambah dengan 1. Maka bisa kita lihat di situ, kita substitusikan ke dalam rumus, di mana letak kuartil pertama, ya, yaitu K1, 1/4 kali N plus 1. 1/4 kali
7 plus 1 sama dengan 1/4 kali 8 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, berarti kuartil pertama terletak pada urutan angka kedua. Yaitu angka berapa? Angka 4. Jadi kan ini urutannya, urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti karena di sini adalah kuartil pertama 2, berarti angka 4. Ini letak kuartil pertama. Kemudian letak kuartil kedua adalah 2/4 kali N plus 1. 2/4 kali 7 plus 1 sama dengan 2/4 kali 8 sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, berarti kuartil kedua ada di urutan keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti kuartil kedua ada pada angka 5. Gitu. Nah, yang ketiga atau K3 yaitu 3/4 kali N plus 1. 3/4 kali 7 plus 1 sama dengan 3/4 kali 8. Sama dengan 24 dibagi 4. Sama dengan 6. Berarti kuartil ketiga ada di urutan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada pada angka 10. Nah, itu cara menghitung kuartil untuk data tunggal yang kita ketahui N-nya kurang dari 10. Nah, untuk data tunggal yang frekuensinya lebih dari 10, maka kita menggunakan rumus sebagai berikut. Ya. K1 sama dengan BB. Apa itu BB? Halo? Batas bawah ya Pak? Batas bawah. Atau sering disebut juga dengan apa? Istilah lainnya apa? Batas bawah, kalau di dalam bukunya Pak Anas disebut dengan? LKB. L. Ya. L itu berarti apa? Low. Lower limit. Ya, lower limit. Low itu kan bawah ya. Ya. Limit itu batas ya. Batas yang karena ada ER-nya itu berarti ya bisa dikatakan batas yang lebih bawah ya atau paling bawah itu. Batas bawah. Nah, kemudian kalau K1 berarti BB plus 1/4 N dikurangi FKB. FKB apa? Bukan fraksi kebangkitan bangsa gitu ya. FKB adalah frekuensi kumulatif bawah ya. Jadi frekuensi yang dijumlahkan dari bawah ke atas gitu. FD adalah frekuensi asli ya. FD frekuensi asli. Demikian pula K2 BB plus 2/4 gitu ya. K3 berarti BB plus 3/4 N gitu. Nah, ini tinggal menyesuaikan. Nah, kalau untuk data kelompokan itu nanti tinggal rumus yang sama dikalikan dengan I. Ya, dikalikan dengan I. Jadi tambah dengan ada perkalian dengan I. I itu artinya interval. Nah, nanti tergantung intervalnya berapa. Baik, kita akan lihat contoh. Nah, ini contoh variabelnya apa di sini? Nilai Pak. Nilai. Kalau disebut ditanya variabel adalah nama dari data itu. Berarti ini nilai dilambangkan dengan X gitu. Jadi jangan sampai variabelnya apa? X. Nah, nilai dilambangkan dengan X gitu. Frekuensi dilambangkan dengan F. Nah, sekarang kita lihat dari data ini. Ini diurutkan kan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi tertinggi diurutkan dari yang tertinggi ke terendah gitu. Nah, di sini kita lihat frekuensinya 2, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 6, 5, 4, 2, 1. Jadi ini kalau dilihat dari sisi frekuensi. Nah, di sebelahnya kita ada yang kita butuhkan adalah FKB, yaitu frekuensi kumulatif. Kita lihat di sini 1, kita geser ke sini 1.
1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 4, 7. 7 ditambah 5, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 12, 30. 30 ditambah 10, 40. 40 ditambah 8, 48. Ditambah 5, 53. Ditambah 3, 56. Tambah 2, 58. Dan ditambah 2, 60. Jadi FKB dengan F itu harus sama. Sama. Ya, kalau tidak sama berarti ada kesalahan ya, human error ya. Pokoknya paling gampang kita nyalahkan manusianya, human error gitu. Ya. Jadi saya nggak mau Pak, berarti yang disalahkan apa? Otaknya yang error gitu. Nanti nggak mau disalahkan begitu, yang disalahkan kalkulator error gitu ya. Nah kalau nanti masih nyalahkan lagi apa? Ini laptop saya bermasalah gitu kan, ya, Excel-nya bermasalah gitu. Padahal yang error orangnya kan biasanya begitu. Ya paling gampang itu kan mengkambing hitamkan gitu ya. Nah ini contoh ya. Nah sekarang kita lihat di mana letak kuartil 1. Ya letak kuartil 1 adalah 1/4 kali n. Nah n-nya kan 60 ya, berarti 1/4 kali 60 berarti 15. Nah, kita lihat sekarang. Ada nggak angka 15? Di FKB di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, oleh karena itu gimana? Karena ini adalah kumulatif, berarti angka 15 itu pasti lebih dari 12 dan kurang dari 18. Berarti 18 itu mewakili bahwa angka 15 itu ada di sini. Sudah include di dalam 18. Tapi kalau 12 kurang kan? Nah, berarti K1 asumsinya di sini. Jadi diletakkan di sini. Ini posisi K1. Yaitu berada pada skor atau nilai 39. Nah, kalau begitu, kalau di sini posisi frekuensi kumulatifnya ada di sini, ya, ada di posisi ini, FKB-nya berapa nanti? Frekuensi kumulatif di bawah ya, di bawah skor yang mengandung kuartil pertama berarti berapa? Nanti di dalam rumus adalah 12. Ya, jadi di bawah ya. Kalau ini kan yang mengandung kumulasinya kan di sini. Nah, berarti di bawahnya itu adalah 12. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya tanya, berapa batas bawah lower limit dari nilai yang mengandung kuartil pertama? Di sini kan? BB-nya berapa? 38,5. Bagus sekali ya, betul sekali. Semua jawabannya betul ya. Berarti BB-nya lower limitnya adalah skor yang ada di situ dikurangi 0,5. Oke, very good. Nah, kemudian yang kedua sekarang, K2. 2/4 kali 60. Berarti 30. Nah, kebetulan pas ada di sini. Nah, di sini 30. Ini posisi kuartil kedua. Nah, kemudian yang ketiga, K3-nya adalah 3/4 kali 60. 45. Ada nggak di sini angka 45? Nggak ada, Pak. Daya ya. Daya, Pak. Daya. Nah, karena daya kumaha. Karena nggak ada, terus kumaha. Ya, kita lihat angka yang bisa mewakili akumulasi 45 ini. Kalau 40 kan kurang. Terus 48. ya, oleh karena itu 48. 48 ini berarti 45 include di dalamnya. Ya, jadi berarti frekuensi ya yang kumulatif di bawah K yang mengandung K3 berapa? FKB-nya nanti berapa? 40. Oke, bagus sekali. Jadi nanti FKB-nya di K3 adalah 40. Untuk K2 18. Untuk K1 12. Frekuensi aslinya ini sudah kelihatan ya. 8, 12, 6.
Maka kita lihat di dalam rumus. Nah ini K1 ya. Jadi pada posisi yang mengandung kuartil pertama tadi 39 ya. Berarti batas bawahnya adalah 38,5. Ya, 15 itu apa? 15 itu adalah 1/4 N. 1/4 kali 60 berarti 15. 12 adalah apa? FKB. Ya, kita lihat FKB itu adalah frekuensi di bawah. Nah, ini kan 12 kan di bawah ya. Variabel yang mengandung kuartil pertama. Nah, bisa kita lihatnya. Sehingga kita tinggal menghitung gampang gitu ya. 38,5 ditambah 3/6 itu kan sama dengan setengah ya. Nah, maka jadinya berapa? Oh, berarti kuartil pertama ada di skor 39. Nah, ini nanti ada nih pas di sini ya. Kuartil kedua 39,5 ya. Yaitu di sini frekuensi 2/4 N atau 2/4 kali 60 sama dengan 30. Karena ini yang di bawah frekuensi kumulatifnya 18, frekuensi aslinya 12, maka bisa kita hitung. 12 dibagi 12 kan? 1. Nah, 39,5 plus 1 sama dengan 40,5. Nah, ini nggak ada di sana angkanya gitu kan. Nggak ada kan? Nah, tapi terwakili di angka itu. Kemudian K3 41,5. Kok bisa 41,5? Nah, kan di sini. Nah, batas bawahnya adalah 42 dikurangi 0,5 sama dengan 41,5. Nah, 3/4 N, 3/4 kali 60 sama dengan 45. Ini frekuensi aslinya 8, sedangkan di sini adalah frekuensi kumulatif di bawah variabel yang mengandung K3 kan 40 ya. Sehingga kita bisa hitung 5/8 sama dengan 0,625 ditambahkan dengan 41,5 sama dengan 42,125. Nah, selesai gitu ya. Nah, di sini kita ketahui ya. Nah, ini untuk apa sih? Ini nanti untuk melihat simetris atau tidaknya satu kurve ya. Jadi simetris atau tidaknya suatu kurve. Ini fungsi dari kuartil ini ya. Nah, ini kegunaannya ini untuk mengetahui normal atau tidak, simetris atau asimetris suatu kurve. Jika K3 dikurangi K2 sama dengan K2 dikurangi K1, maka kurvenya normal. Jadi kalau lonceng itu lonceng yang bagus gitu ya, bentuknya seperti itu. Tidak miring kayak gini atau miring seperti ini. Jadi pas tengah-tengah gitu. Jadi lurus gitu ya. Nah, ini. Tapi jika K3 dikurangi K2 lebih besar dari K2 dikurangi K1, maka kurvanya miring ke kiri atau juling positif. Nah, jika K3 dikurangi K2 lebih kecil dari K2 dikurangi K1, maka kurvanya miring ke kanan, juling negatif. Nah, jadi seperti itu. Artinya tidak simetris. Baik, itu tentang kuartil. Nah, sekarang bagaimana dengan desil dan persentil? Desil dan persentil itu sebenarnya cara kerjanya sama dengan ketika kita menghitung kuartil. Hanya saja kalau desil itu dibedakan menjadi 9 macam. Ya, sedangkan persentil dibedakan menjadi 99 macam. Jadi dikatakan desil itu 9 macam berarti ada D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dan D9. D10 ada enggak? Ada, Pak. D10 ada enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Kenapa? Ada. Karena akan menjadi 11. Nantinya jadi 11. Kalau nanti ada D10 berarti menjadi 11 bagian. Padahal desil itu hanya 10 bagian. Very good ya. Di alasannya sudah tepat. Gitu. Kalau desil adalah seperti itu, maka kemudian persentil juga sama. Persentil berarti
nanti ada P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 sampai dengan P99. Nah, jadi nanti gimana cara mencari P99? Nah, P99 nanti ya 99 per 100 kali N. Nah, N-nya itu nanti yang menentukan berapa. N-nya bisa 100, bisa 200, bisa 500, bisa sejuta ya, tergantung ya. Jadi jumlahnya seperti itu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kedua topik, ini saya sarankan saudara membaca buku statistik deskriptif karya M. Idrus atau pengantar statistik pendidikan karya Anas Sudiono. Oke. Sampai di sini ada yang bertanya atau belum jelas, dipersilahkan kalau ada yang ingin merespon. Bisa dipahami? Baik, Bisa, tuh? Pak. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Baik, Pak. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan kepada saudara yang kedua, bagaimana sih untuk mengetahui cara menghitung kuartil kalau tadi kan data tunggal ya. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana kalau data kelompokan. Nah, ini. Cara menghitung kuartil data kelompokan. Bedanya dengan data tunggal apa? Bedanya data tunggal dengan data kelompokan itu terletak pada apa? Interval mungkin, Pak. Nilainya. Interval. Bagus sekali. Jadi kalau di dalam data tunggal itu diwakili oleh bilangan itu sendiri dan bilangannya berbentuk apa? Datanya adalah data bersifat apa? Relatif. Sementara kalau data kelompokan itu menggunakan interval. Ada sederet angka ya dalam satu grup data itu. Nah, sekarang kita lihat ya, jika kita menggunakan kuartil, maka bisa kita lihat sebagai berikut contoh nih. Nah, menghitung kuartil nilai UAS ya, UAS. Ujian akhir semester statistika 70 mahasiswa. Ini pernah kejadian kayak gini nih ya. Nilai tertinggi itu cuma 74 gitu ya. Ya, terendah itu 30 gitu. 30. Berarti kalau 30 sampai 34 ini belum tentu yang di sini itu angkanya 30 dan 34 ya. Tapi bisa saja di sini 31, 32 atau memang 30 itu gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi ada dua gitu. Nah, tapi ini sekedar ancur-ancur ini dulu awal-awal ya. Ketika awal-awal saya ngajar statistika itu seperti itu, nilainya jarang yang mendapat nilai 100. Tapi akhir-akhir ini yang dapat nilai 100 itu banyak gitu ya. Karena sekarang teknologinya sudah lebih canggih gitu ya. Mahasiswa belajar dengan mudah ya. Dari tutorial, dari buku, dari contoh-contoh gitu. Kalau dulu kan betul-betul sangat tergantung dari bacaan yang dibaca, dan yang kedua adalah informasi yang diberikan oleh dosen. Itu biasanya seperti itu, sehingga nilainya sangat terbatas. Kalau lagi mood ya bagus, tapi kalau pas lagi PT jadinya kacau gitu ya. Oleh karena itu biasanya saya menyarankan kalau pas mau ujian itu harus suasananya harus bahagia. Ya, harus bahagia. Sama untuk menghindari COVID itu, terkena virus itu ya harus bahagia. Insya Allah orang yang bahagia itu dibebaskan ya, diselamatkan. Insya Allah seperti itu. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Jadi harus selalu bahagia. Iya. Baik, sekarang kita lihat. Kita lihat di sini ada interval ya. Jadi ada 70 sampai 74. Berarti intervalnya berapa sini? I-nya berapa? 5, Pak. Very good. Nah, sekarang udah canggih ini. Anda bisa mengatakan 5 dilihat dari mana paling cepat? 70 kurangi 65. 70 kurangi 65. Bagus sekali. Saya senang gitu ya dengan kelas ini ya. Jadi langsung cepat meresponnya gitu. Berarti kelas C itu meskipun kuantitasnya sedikit berarti cerdas-cerdas ya.
Amin ya, Amin. alhamdulillah ya. Luar Amin. biasa Amin. ini. Amin ya Allah, amin. Ya, soalnya kuliahnya paling istimewa ini kena hari Jumat sendiri, yang lain nggak kena hari Jumat gitu ya. Oke. Tapi minggu depan libur ya? Libur, Pak. Ya, cuti Acara. bersama katanya ya. Cuti bersama. Oleh karena itu nanti minggu depan akan saya berikan materi secara asinkron ya. Nanti saya rekam dan saya berikan kepada saudara. Materinya nanti ada kaitannya dengan deviasi gitu ya. Jadi sudah selesai materi. Nanti minggu depan masih saya berikan tapi menggunakan SPSS, cara menghitung mean, median, modus, kuartil, desil, dan juga persentil dengan SPSS. Jadi itu. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa frekuensi terbanyak itu ada di 17. Ini kalau dilihat datanya ini normal atau tidak normal? Normal Pak. Normal. Tidak normal. Tidak normal, Pak. Udah normal. Tidak normal Ya, Pak. mendekati Mendekati ya. tidak. Mendekati. Tapi tidak normal banget ya, tidak simetris banget. Karena di sini ini adalah yang terbanyak 17, di atasnya 12 dan 10 ya, tidak sama gitu ya. Ini di sini ada 10, di sini ada 8, di sini 5, yang satunya 4, di sini 2 gitu. Ini tidak terlalu simetris banget, tapi mendekati. Ya, ada sedikit benjol-benjol sedikit enggak apa-apa gitu ya. Nah, cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Kita lihat caranya seperti ini. Nah, untuk melihat posisi K1, K2, maka di mana letak K1, K2, dan K3, maka kita bisa melakukan dengan cara menghitung 1/4 kali N, 2/4 kali N, dan 3/4 kali N. Kita tahu N-nya berapa? 70 ya? 70. Ya, 70. Ya, jumlah respondennya 70. Sehingga kita bisa hitung posisi K1 kuartil pertama adalah 1/4 kali 70, yaitu 17,5. Nah, 17,5 di mana? Kita lihat di sini FKB-nya ini. Di sini adanya 14 sama 24. Nah, kalau 14 kan kurang, berarti 17,5 itu ada di dalam kumulasi 24 ya. Include di sini, mohon maaf. Include di dalam 24 ini. Berarti disinilah letak K1. Nah, letak K1-nya di sini. Yaitu ada di interval 45 sampai 49. Kemudian yang kedua, 2/4 kali 70 sama dengan 35. Nah, kita lihat di sini, ada nggak angka 35? Enggak. Teu aya ya. Aya Pak. Ya. Nah, terus kumaha kalau teu aya, maka kita lihat angka yang bisa mewakili gitu ya, yang dia di atasnya tetapi menunjukkan bahwa angka yang dimaksud adalah berada di dalamnya. Ini adanya 24 sama 41. 35 berarti include di dalam 41. Kemudian yang ketiga berarti intervalnya ada di K2-nya ada di interval 50 sampai 54. Nah, kemudian yang ketiga 3/4 kali 70 sama dengan 52,5. Nah, 52,5. Berarti 52,5 include di dalam 53. Ada di interval 55 sampai 59. Oleh karena itu kita bisa langsung menghitung. Kalau interval berarti bilangan dasar interval yang terbawah itulah yang kemudian dikurangi 0,5. Itu kalau menggunakan apa? BB atau sering disebut dengan lower limit. Kalau pakai apa upper limit mungkin enggak? Bisa enggak? Pertanyaan saya. Kita menggunakan rumus bukan BB tapi upper limit. Pakai U atau BA. Bisa enggak? Bisa ya. Bisa, Pak. Bisa saja ya, tapi ya udahlah ngambil salah satu saja ya karena ini banyak nanti bisa jadi berapa?
Isiannya berarti kalau di sini kuartil, di sini ada butuh berapa? 3 berarti ada 6 nanti jawabannya gitu ya. Nah, membuat pusing. Kalau manual itu membuat pusing gitu ya. Tapi kalau Anda pakai SPSS tidak perlu pusing-pusing, yang penting data dimasukkan, Anda sambil klik-klik-klik ya, sudah langsung enter terakhir itu. Sudah langsung keluar. Luarannya sudah muncul. Keren gitu ya. Nah, itu kalau pakai SS. Sehingga kalau demikian, SPSS membantu atau tidak membantu? Wah, membantu banget, Pak. Sangat Membantu banget ya. Hmm. Besok kalau ujian berarti pakai SPSS aja ya. Iya, Pak. Setuju ya? Terserah, Pak. Siap. Ya, sudah siap. Berarti sudah nginstal semuanya ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sudah. Nah, ini luar biasa yang sekarang ini. Jadi ini kelebihannya ya yang di tahun ini. Karena dari awal sudah saya coba untuk menggunakan SPSS itu. Kalau yang tahun kemarin itu hanya di akhir setelah UAS ya, setelah UTS baru menggunakan SPSS. Sehingga installnya itu pada di akhir gitu. Sehingga ketika ditanya gimana sudah belum. Nah, padahal sebenarnya sangat diberikan kemudahan dengan SPSS ya. Ya, tentu sebenarnya ada aplikasi lain ya, tapi SPSS sudah cukup bagi kita untuk bisa memberikan kemudahan menghitung, menganalisis data statistik baik yang bersifat deskriptif maupun yang inferensial. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung. Kalau posisi K1 berarti frekuensi kumulatif di bawah apa? Kuartil yang mengandung kuartil 1 itu berapa? 14. 14. Good. Kalau frekuensi kumulatif di bawah kuartil yang mengandung K2 24. 24. Kemudian yang FKB yang berada di bawah kuartil yang mengandung K3 41. Plus Nah, 1. sekarang sudah pinter-pinter semua ini ya. Frekuensi asli dari K1 berapa? 17. K1 17,5. Frekuensi asli 10, dari K1 10. Hati-hati. Ya, Ya. Pak, 10, Pak. Salah lihat, Pak, mungkin, Pak. Ya. Gara-gara ada kuning. Oh iya. Ya, kuning ini Salah membuat fokus. samar ya. Salah fokus gitu ya. Nah, kalau K2 frekuensi aslinya 17. 17. Nah, kemudian K3 frekuensi aslinya 12. 12. BB-nya berapa untuk K1? 44,5. 44,5. Kalau K2? 50,5. 49,5. 49,5. 55? 54,5. Nah, karena sudah ada di sampingnya ya. Enggak, Ya. Pak. Ngitung sendiri, Pak. Nggak ngitung sendiri, itu yang saya maksudkan gitu. Nah, kalau saya tadi saya pancing kan ada di sebelahnya gitu. Nah, itu berarti nggak fokus yang di sini gitu ya, nggak fokus di sini gitu. Tapi ini tadi fokus di yang di sini ya, bagus. Nah, ini yang saya maksudkan gitu. Nah, dengan demikian kita bisa langsung substitusikan ke dalam rumus, ya, K1 44,5 plus 17,5. Ini berat 17,5 itu apa? Ini diperoleh dari mana? 17,5. 17,5 itu berarti Kasih itu. 47 dari 70. itu adalah seperempat N. Nah, jadi seperempat N ini kan di sini kan. Nah, ini. Jadi seperempat. Ya udah ada di sini. Sudah ada di sini. Supaya kita fokus, paham gitu loh. Oh, 17,5 itu dari mana eta gitu ya. Oh, eta mah berasal dari seperempat kali N. Ya, seperempat kali 70. Pak, kalau seperempatnya itu udah rumus ya, Pak? Sudah rumus. Jadi itu sudah rumus. Makanya tadi N4 ya. Nah, N4 itu tergantung. N kecilnya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tapi nggak mungkin 4/4 gitu ya. N-nya 4. Karena nanti kalau 4/4 jadi 5 bagian gitu. Kan di sini cuma 4 bagian. Berarti hanya 1, 2, 3. Jadi ini sudah rumus, Mas. Betul sekali. Nah, kalau nanti ada BU-nya, Pak, itu gimana, Pak? Kan kalau ini kan BB kan 1/4 itu, Pak.
Nanti kalau ada BU-nya kan berarti nanti ada 6 jawaban itu, Pak. Nanti rumusnya gimana lagi tuh, Pak? Nah, Anda pakai FKA nanti. Oh, FK yang mana nih? Coba pakai FKA. FKA itu berarti ini ya. Jadi FKA menciptakan rumusnya nanti sama nggak, Pak? Apa gimana? beda jumlahnya dari atas. Oh, begitu. 2 ditambah 5. Jadi mamanya gini ya, dari sini ya. Ini tambah 1 kotak lagi, ini 2 ya. 2 ditarik ke sini. 2 ditambah 5, 7. 7 tambah 10, 7 tambah 17. 5. Tambah 12, 29. Tambah 17, berapa? 36. 36. 36 tambah 10, 46. 6. Tadi bukan 36 ya, 46 gitu ya. 46, 56. 56 ditambah 8, 64. 64. Ditambah 4, 68. 8. Tambah 2, 70. Kan pas kan? Nah, nanti tinggal lihat di bawahnya gitu. Frekuensi di FKA kan berarti di atasnya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi kita nggak usah pakai itu ya, cukup pakai FKB aja daripada pusing-pusing gitu ya. Iya, Pak. Ya, satu aja. Ya. Kita menggunakan prinsip kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit kan begitu ya. Betul nggak? Iya, Ya. Jangan Betul, dibalik. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah kan jangan dibalik gitu. Boleh, Pak. Ya. Penasaran, Pak, penasaran. Ya. Penasaran aja, Pak. Tapi rumusnya nanti sama nggak? Itu ada kan kalau ini K1-nya 1/4, 2/4. Nanti kalau Ya, cuma kalau yang itu nanti pakai BA gitu ya, batas atas ya. Jadi seperti itu. Ada minus bukan plus nantinya gitu ya. Sama seperti kita ketika menghitung median dulu ya. Jadi seperti itu. Paham tuh? Nah, alhamdulillah. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, jadi itu yang terkait dengan materi kita terkait dengan cara menghitung desil, ya kuartil, desil dan persentil. Saya tidak menampilkan untuk desil dan persentil, nanti silahkan dipelajari sendiri karena apa? Secara prinsip sama, Caranya tadi lihat posisinya yang mau kalau nanti kita mau menghitung desil berarti kita bukan K1, K2, K3 tapi D1, D2, D3, D4 sampai D9. Kalau persentil berarti P1, P2, P3 sampai nanti P99. Nah, nanti tinggal dikalikan dengan N sama karena N kalau nanti desil bukan per 4 ya. Berarti apa? N per 10. Ya gitu. N kecil per 10. Nah, N-nya bisa 1, 2, 3, 4 sampai 9. Nah, kalau persentil gimana? Persentil nanti N per 100. Ya, N per 100. Bisa 1/100, 2/100, 3/100, 99 sampai 99 per 100. Nah, nanti seperti itu. Ya, yang perlu hati-hati itu adalah posisi frekuensi kumulatif di bawahnya. Ya, frekuensi kumulatif di bawah sama BB-nya gitu ya, BB-nya. Kadang-kadang kan sering lupa tidak mengurangi 0,5 ya di di intervalnya atau di bilangan dasarnya. Jadi atau di data variabelnya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu inilah kecermatan. Prinsipnya sebenarnya statistik itu nggak susah, tapi yang paling penting itu adalah kita cermat, hati-hati dan teliti. Itu kata kunci. Oke. Baik, sampai di sini. Apabila ada yang bertanya, saya persilahkan. Nah ini saya bersyukur hari ini, alhamdulillah ini masuk semua ya. Kelas C ini luar biasa betul nih ya. Jadi kompak betul nih ya. Ini karena ketuanya Pak Kiai jadi ya luar biasa ini ya. Amin. Pak Yai. Oke, ada pertanyaan silakan. Nah, sekarang saya ingin ngetes sekali lagi. Apa kelemahan min?
Data ekstrim, Pak. Gunanya Data itu ekstrim, Ya, Pak. datanya nilai ekstrimnya, Pak. ekstrim, good. Ya. Median itu membagi berapa besar? Dua bagian, Pak. Dua Median bagian. Dua. Dua bagian sama besar. Besar. Kalau yang membagi 10 bagian sama besar disebut desil 9, Pak. Desil. desil. Oke, ini cuma saya balik-balik itu biar paham aku juga gitu ya. Nah, jika datanya simetris, mohon maaf, distribusinya simetris, ya, kurvanya simetris, ya, normal. Benar atau salah? Silahkan, nanti dijawab. Maka jika datanya, distribusi datanya normal, simetris, maka letak min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil, ya, jadi pada persentil, jadi letak dari min, median, modus, kemudian desil 2/4, kemudian desil ya, bukan 2/4 ya, kuartil 2/4, kemudian desil 5/10, dan juga kuartil 50/100 terletak pada angka yang sama. Benar atau salah? Betul. Betul. Nah, sekarang alasannya apa? Karena simetris. Karena simetris, Pak. Simetris ya. Berarti terletak pada angka yang sama. Berarti hebat bener ya. Ini hebat, luar biasa ini ya. Jadi kalau simetris itu pasti angkanya nanti terletak pada sama. Min, median, modus, ya, kemudian kuartil 2/4, kemudian desil 5/10, kemudian berapa? Persentil 50/100. Sama dengan setengah kan itu nanti jadi sama dengan setengah ya. Jadi itu pasti nanti terletak pada angka yang sama. Oke, ini luar biasa ini ya. Berarti ini kuisnya lulus semua ini ya. Lulus, Pak. Nah, lulus semua ini, dapat 100 semua ini ya, luar biasa ini. Oke. Ya, sekarang gantian, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Mbak Aprilia ada? Ya, Pak. Silakan kalau mau tanya. Berarti kalau nyari nilai kuartil tadi nggak lihat frekuensi terbanyak ya, Pak? Nggak kayak modus ya, Pak? Enggak, kalau di sini kita tidak melihat frekuensi terbanyak ya, tetapi hanya melihat dari kumulatifnya itu ya. Jadi di mana kita melihat kalau kuartil ya seperempat N-nya di mana gitu ya, berapa gitu. Nah, sehingga kita lihat dari situ. Gitu. Demikian pula kalau persentil sama juga dengan desilnya. Jadi seperti itu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Jadi yang saya jelaskan mudah-mudahan juga bisa dimengerti dengan baik, sehingga untuk melaju ke materi berikutnya nanti insya Allah kita akan bisa lebih mudah. Karena pada dasarnya kalau statistik itu materi sebelumnya akan mendasari materi berikutnya, gitu ya. Jadi berurut ya, seperti rantai gitu. Kalau yang sekarang terputus berarti besok materi berikutnya ada yang loss gitu ya. Harapan saya tidak terjadi seperti itu. Jadi ini berantai terus, ya, berurutan terus. Nah, mudah-mudahan nanti bisa memperoleh kesehatan terus-menerus ya, sehingga kita bisa selalu bersua ya, selalu bersama-sama dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan, mari kita tutup, kita akhiri dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu pada asinkron minggu depan ya. Ya, minggu depan mudah-mudahan sehat selalu
Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.